Pasukan pemburu Kechnya masuki wilayah hutan Ukraina. Kepala Zelensky jadi target utama. Sebanyak 1 regu pasukan khusus pemburu Kechnya yang dilepaskan ke Ukraina. Mereka diberikan misi untuk menahan atau membunuh 1 set pejabat khusus Ukraina. Dari saluran telegram Moskow ke Badan Keamanan, setiap tentara bahkan dilaporkan diberi daftar data yang memuat foto dan deskripsi pejabat Ukraina. Orang-orang yang berada di dalam daftar tersebut adalah pejabat dan petugas keamanan yang dicurigai melakukan kejahatan oleh Komite Investigasi Rusia. Hal itu terjadi ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku dia adalah target nomor 1 untuk dibunuh, sementara keluarganya target kedua. Para pasukan pemburu ini diperkirakan sudah berada di hutan Ukraina dan diduga diberi perintah untuk membunuh jika orang yang ada dalam daftar tidak dapat ditahan. Ada spekulasi bahwa mereka yang diidentifikasi oleh Moskow sebagai Nazi juga akan masuk dalam daftar buruan. Putin sebelumnya mengatakan bahwa tujuan utama invasi ke Ukraina adalah untuk demilitarisasi dan denazify negara itu, bukan untuk menduduki Kiev. TV pemerintah di Chechnya melaporkan bahwa Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik dan sekutu dekat Putin, telah mengunjungi pasukannya di Ukraina. Orang-orang Chechnya diyakini berasal dari Batalion Selatan dari Layanan Pengawal Federal yang berbasis di Chechnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara di televisi pada Kamis malam waktu setempat mengatakan bahwa dia dan keluarganya akan tetap di Kiev. Secara khusus diklaim bahwa dirinya telah meninggalkan Kiev, namun dirinya tetap di ibu kota. Ia bersama orang-orang, demikian ucapnya. Zelensky juga mengungkapkan kemarahannya pada negara barat yang membiarkan negaranya dibiarkan sendirian menghadapi pasukan Rusia. Sebanyak 137 tentara dan warga sipil yang tewas dalam pertempuran di hari pertama invasi Rusia. Pihaknya dibiarkan sendirian untuk mempertahankan negara. Siapa yang siap bertarung bersama kita? Saya tidak melihat siapapun. Demikian ujar Zelensky. Zelensky juga mengatakan bahwa pasukan khusus Rusia sudah berada di ibu kota Kiev dan meminta warganya untuk mematuhi jam malam. Ibu kota Ukraina diperkirakan akan dikepung oleh pasukan Rusia pada akhir pekan ini dan perlawanan negara itu secara efektif melumpuhkan para pejabat keamanan Amerika Serikat. Pasukan sudah mendekati kursi kekuatan Ukraina setelah menguasai pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada hari Kamis. Sementara pada Jumat dini hari, ledakan kembali terdengar di Kiev dan sirine serangan udara juga terdengar. Wakil Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa 1 rudal ditembakkan dari langit oleh sistem pertahanan anti-rudal mereka. Sebuah jet Rusia ditembak jatuh oleh rudal darat ke udara dalam insiden terpisah. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia membantah jika pesawat yang ditembak jatuh tersebut adalah milik mereka. Sumber dari Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Ukraina menembak pesawatnya sendiri. Tidak ada serangan rudal ke Kiev yang diingat oleh Vladimir Zelensky. Tidak dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Demikian kata sumber itu dikutip dari RIA.ru. Pasukan Rusia luncurkan rudal dan artileri ke kota Ukraina termasuk Kiev. Pasukan Rusia meluncurkan serangan rudal dan artileri terkoordinasi di kota-kota Ukraina pada Sabtu 26 Februari termasuk ibu kota Kiev, di mana tembakan meletus di dekat gedung-gedung pemerintah di pusat kota. Demikian menurut pejabat militer dan seorang saksi mata. Pihak berwenang Ukraina telah mendesak warganya untuk membantu mempertahankan Kiev dari serangan pasukan Rusia yang menyerbu pada Kamis dalam krisis keamanan Eropa terburuk dalam beberapa dasawarsa. Tetapi bahkan ketika pertempuran semakin sengit, pemerintah Rusia dan Ukraina mengisyaratkan keterbukaan untuk negosiasi, menawarkan secercah harapan pertama untuk diplomasi sejak Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan invasi. Peluru artileri meledak di Kiev. Demikian kata seorang saksi mata Reuters. Pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia menembakkan rudal jelajah dari Laut Hitam ke kota Sumy, Poltava, dan Mariupol, dan terjadi pertempuran sengit di dekat kota selatan Mariupol. Presiden Volodymyr Zelensky berbicara dalam pesan video dari luar kantornya di Kiev, menantang
Kami tidak akan meletakkan senjata, kami akan membela negara kami. Demikian kata Zelensky. Komando Angkatan Udara sebelumnya melaporkan pertempuran sengit di dekat sebuah pangkalan udara di Valiskiv, barat daya ibu kota, yang katanya sedang diserang dari pasukan terjun payung Rusia. Dikatakan salah satu pejuangnya telah menembak jatuh sebuah pesawat angkut Rusia. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi klaim tersebut. Sementara itu, kantor berita Interfax mengatakan pasukan Rusia telah menguasai pembangkit listrik tenaga air Kiev. Tetapi, Mikhailo Podolyak, penasehat kantor presiden, mengatakan situasi di Kiev dan pinggirannya masih terkendali. Ada kasus kelompok sabotase dan pengintaian yang bekerja di kota. Polisi dan pasukan pertahanan diri bekerja secara efisien melawan mereka. Demikian kata Podolyak. Penduduk Kiev diberitahu oleh Kementerian Pertahanan untuk membuat bom bensin untuk mengusir penjajah. Beberapa keluarga meringkuk di tempat penampungan dan ratusan ribu telah meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan. Ukraina mengatakan lebih dari 1.000 tentara Rusia tewas. Rusia tidak merilis angka korban. Zelensky mengatakan Kamis malam bahwa 137 tentara dan warga sipil tewas dengan ratusan terluka. Rusia kembali luncurkan rudal dan artileri ke sejumlah kota di Ukraina. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan rudal dan artileri terkoordinasi di kota-kota Ukraina pada Sabtu, termasuk ibu kota Kiev. Tembakan meletus di dekat gedung-gedung pemerintah di pusat kota. Dilansir dari Channel News Asia, sebelumnya pihak berwenang Ukraina telah mendesak warganya untuk membantu mempertahankan Kiev dari serangan pasukan Rusia yang menyerbu pada Kamis 24 Februari sebagai krisis keamanan Eropa terburuk dalam beberapa dasawarsa. Pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia menembakkan rudal jelajah dari Laut Hitam ke kota Sumy, Poltava, dan Mariupol, serta terjadi pertempuran sengit di dekat kota selatan Mariupol. Nasib Ukraina sedang diputuskan sekarang. Demikian kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Komando Angkatan Udara sebelumnya melaporkan pertempuran sengit di dekat sebuah pangkalan udara di Vasilkiv, barat daya ibu kota, yang dikatakan sedang diserang oleh pasukan terjun payung Rusia. Mikhailo Podolyak, penasehat kantor presiden, mengatakan situasi di Kiev dan pinggirannya telah terkendali. Penduduk Kiev diberitahu oleh Kementerian Pertahanan untuk membuat bom bensin sebagai taktik untuk mengusir pasukan Rusia. Beberapa keluarga juga meringkuk di tempat penampungan dan ratusan ribu telah meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan.